Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW dan kiamat 20 Desember 2012. Kenapa saya menjelaskan hal ini? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari dunia Islam ditujukan kepada saya. Antara lain, jangan berbohong dengan kiamat 2012 atau jangan main-main dengan kiamat 2012. Kedua, mengapa begitu berani berkata bahwa kiamat terjadi pada 20 Desember 2012? Dasarnya apa? Karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengatakan kiamat 20 Desember 2012. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan itu. Jadi Nabi Muhammad tidak secara langsung mengatakan bahwa tanggal kiamat, karena Nabi Muhammad belum mendapat pemberitahuan langsung dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kehidupan Muhammad sampai terjadinya kiamat masih sangat jauh, sekitar 14 abad lagi. Jadi Tuhan melihat bahwa memberitahukan hal kiamat itu belum penting di abad ke-6 atau di zamannya Muhammad SAW. Yang ketiga, yang sangat penting di abad ke-6 pada zaman Nabi Muhammad saat itu adalah memberitahukan ajaran mengenai Islam, di mana pada rukun iman dalam agama Islam sudah terdapat kiamat, yaitu percaya akan adanya hari kiamat. Jadi kalau kita berbicara mengenai kiamat dan Nabi Muhammad, jadi sebenarnya 20 Desember 2012 dan Nabi Muhammad ini tidak terpisahkan, sudah menyatu dan tersimbolisasi. Yang pertama, jadi 20 Desember 2012 ini dengan Nabi Muhammad sebenarnya sudah menyatu, tidak terpisahkan, sudah tersimbolisasi langsung oleh Tuhan pada lahir dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal, 12 bulan kelima. Nabi Muhammad meninggal juga pada 12 Rabiul Awal. Kemudian orang mendesak kepada Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka dijawab oleh Muhammad dengan mengatakan, dengan mengangkat jari telunjuk dan jari tengah dalam posisi huruf V atau angka 2. Jadi Muhammad menjawabnya dalam huruf, dalam angka, dalam tangan, angka V, yaitu angka V, Victor atau angka 5, atau sebenarnya angka 2. Angka 2. Jadi sampai hari ini, misteri huruf Victor V atau angka 2 dengan 2 jari tengah dan jari telunjuk itu, belum ada manusia yang menjelaskan rahasia kode atau semiotik tersebut. Hanya manusia yang mendapat tuntunan Tuhan yang tahu akan rahasia tersebut. Jadi Nabi Muhammad tidak secara langsung mengatakan tanggal kiamat, karena Nabi belum mendapat petunjuk mengenai itu. Jadi Tuhan memberikan kepada saya tentang kode Victor atau kode V atau angka 2 jari tersebut. Jadi adapun kode V atau angka 2 jari adalah kode rahasia atau semiotika angka-angka lahirnya dan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kita melihat bahwa Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal sendiri adalah bulan kelima. Jadi tanggal 12 bulan 5. Muhammad juga wafat 12 Rabiul Awal. Jadi 12 bulan kelima. Jadi angka 12 adalah bulan terjadinya kiamat. Pada bulan 12 atau pada bulan Desember itu terjadinya kiamat. Jadi angka 12 juga adalah tahun ekor terjadinya kiamat pada 2012. Jadi ekornya adalah 12. Atau tahun berakhirnya 12 seperti tahun 2012. Tahun 2000 ekornya 12, atau tahun 2012 adalah abad 21 yang ekornya adalah 12. Gitu rahasia dari angka-angka 12. Kemudian kita melihat selanjutnya arti Rabiul Awal.
Rabiul Awal dalam Islam adalah bulan kelima. 5 itu tidak lain adalah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2. Itu juga jumlahnya 5. Jadi 5 itu tidak lain adalah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 2. Itu sama dengan 2012. Jadi kita melihat bahwa lahirnya Muhammad lahir bulan Rabiul Awal, bulan kelima, itu tidak lain adalah 2012. Atau bisa juga saya tulis adalah 20 bulan 12, 2012. Muhammad pun wafat bulan Rabiul Awal, jadi bulan kelima, itu adalah 2012, jadi merupakan tahunnya. Kalau lahirnya tadi adalah tanggal dan bulan, maka meninggalnya itu, bulan kelima itu 2012 adalah tahunnya. Jadi adanya atau keberadaan Nabi Muhammad, lahir dan wafat, itu merupakan semiotika Nabi Muhammad, tentang 20 Desember 2012. Jadi kode V adalah juga kode angka 5. Angka 5 itu sendiri adalah 2012. Jadi kode 2 Rabiul Awal adalah artinya 2012, ini 1 Rabiul Awal, karena 5, 2012, ini juga 1 Rabiul Awal. Jadi 2 Rabiul Awal itu adalah 2012, 2012. Dan itulah hari ancaman kiamat yang sudah diprogram oleh Tuhan. Kalau manusia bumi masih saja munafik, masih saja musyrik, dan masih saja kafir kepada Tuhan. Jadi angka 20 Desember 2012 ini melekat pada lahir dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini untuk diketahui. Jadi berbicara mengenai Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Muhammad itu menegaskan bahwa dirinya menegaskan adanya kiamat 2000 Desember 2012. Kita lihat antara lain di salah satu hadis beliau, itu kita melihat perintah Muhammad SAW, bayat bendera hitam dari timur. Dari Sauban, hadis Rasulullah SAW, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah, yaitu Sunni, Syiah, dan Al-Qaeda. Tetapi tak seorang pun di antara mereka berhasil menguasai munafik, musyrik, dan kafir. Kemudian muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Jadi bendera hitam ini sama saja adalah bendera bahasa kiamat. Bendera bahasa kematian manusia bumi oleh putra Indonesia dari daerah timur. Lantas mereka membunuh kalian dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelum kalian, yaitu membunuh kalian dengan ancaman kiamat 20 Desember 2012. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah kepadanya, walaupun dengan merangkap di atas salju. Semoga dengan syafaat dari utusan Allah itu, Allah tunda kiamat 2012, sehingga kehidupan di bumi masih diperpanjang Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4074 dan Al-Hakim nomor 8564. Disahihkan oleh para ulama hadis. Inilah perintah Muhammad tentang adanya bendera-bendera dari timur yang akan memberitakan mengenai kiamat. Jadi bendera-bendera hitam dari arah timur ini akan diemban, akan dibawa oleh pemikul amanah kiamat yang berasal dari daerah timur, yaitu dari Indonesia bagian timur. Jadi Allah tinggal mengeksekusi kiamat atau Doomsday 2012 ini, kita kiamat atau di cancel. Ini sekali lagi tergantung pada manusia mau lanjutkan munafik, musyrik dan kafir, atau kita berubah. Kita mau kembali kepada Tuhan, tinggalkan munafik, tinggalkan kafir, tinggalkan musyrik. Kalau manusia tetap melanjutkan munafik, musyrik dan kafir, maka tidak bisa disaksikan lagi bahwa kiamat akan terjadi 20 Desember 2012. Tetapi kalau manusia mau berubah, kita ikut model Nabi Yunus dengan peringatan dan pemberitahuan ini, maka seluruh bumi akan meninggalkan munafik,
akan meninggalkan kafir, akan meninggalkan musyrik, kemudian kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunda kiamatnya. Kemudian kita akan diberikan injury time dan kehidupan, masih ada kehidupan perpanjangan sesudah 20 Desember 2012. Mudah-mudahan dengan warning saya ini, dengan penjelasan saya ini, seluruh penduduk bumi mau berubah. Kita kembali kepada Tuhan, kita tinggalkan munafik, kafir dan musyrik, kita kembali kepada Tuhan sehingga kehidupan kita masih bisa diperpanjang Tuhan. Jadi manusia tinggal memilih. Manusia tetap choice, pilihan. Pada 20 Desember 2012 sebelumnya, kita mengikuti Yunus model atau Nuh model. Kalau kita ikuti Yunus model, dengan adanya peringatan ini kita berubah dan kembali kepada Tuhan, kita akan survive. Kehidupan masih akan berlanjut. Tetapi kalau kita mengikuti Nuh model, malah tidak percaya, mengolok-olokan, kemudian tidak mengikut, tetap berlanjut munafik, musyrik dan kafir, maka tidak disaksikan lagi. Kiamat akan terjadi 20 Desember 2012. Jadi kalau tetap seperti saat ini tidak mau berubah, munafik, kafir dan musyrik, kiamat tidak dirasukan lagi. Nah, akan terjadi seperti ini, kiamat, hancur dunia dan disusul tsunami. Jadi sekali lagi saya himbau saudara-saudaraku semua, marilah kita berubah sehingga kita tetap survive pada 20 Desember 2012. Terima kasih penjelasan saya mengenai kiamat 2012 dan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.